Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan fi suratil Ukhra Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat sadaqallahu alaihi. Pertama dan paling utama, tentu saja dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup kita hitung. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin bagi kita secara kadar kecil ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta kepada Allah maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin. Salawat bermujarat dan salam kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin memiliki panutan sejati, idola hakiki, dan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumul kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin, Bapak Haji Dr. Edi Purnomo, Bapak Korkam selaku Ketua RW 26 Ringgolayan, Bapak Wahyudi Ketua RT 01 Ringgolayan, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, adik-adik semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bunga melati harum baunya, tumbuh semerbak di rumah tetangga. Yang baik hati Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak kompak. Pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa bawa pita. Malam ini mari kita saling memaafkan agar tiada dusta di antara kita. Amin. Ikan hiu makan tomat. Maaf ini ya. Sebelum ke materi sudah kenal belum? Belum kenal? Ada yang pernah lihat? Belum? Masya Allah. Tahu. Perkenalkan, nama saya Rian Rahadiansyah. Sesuai akte
tapi sering menggunakan nama dakwah Rian Ibnu Rasyad. Kenapa Pak nggak mau pakai Rian Rahadiansyah? Karena namanya mirip nama artis. Betul? Iya. Dan dulu saya hampir jadi artis. Tahun 2008 saya ikut casting film layar lebar Ketika Cinta Bertasbih. Beneran? Ada kan? Ketika Cinta Bertasbih? Ada? Iya. Namun alhamdulillah saya nggak lolos. Karena kalau lolos kita nggak akan ketemu. Terus sering menggunakan nama dakwah tadi dia Ibnu Rasyad biar terkesan Islami. Ibnu Rasyad putranya Bapak Rasyad, nama ayah saya. Saya aslinya Bogor, ngapunten ya pakai bahasa Indonesia mohon. Terus di Jogja sejak 2009. Apa lagi ya? Tinggal sekarang di Banguntapan. Saya pengasuh pesantren modern Al-Mu'minin. Apalagi anaknya baru 4. Percaya ya, harus percaya. Anak saya baru 4. Kalau baru berarti harus 4. Apalagi kegiatan aktivitas saya dakwah pernah sampai ke luar negeri. Tahun 2014 saya diminta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina sebagai imam dan penceramah Ramadan. 2015 diminta Jepang tapi tidak diambil, sama saja di Indonesia saja. Terus apalagi YouTube saya buka saja Rian Ibnu Rasyad Official, atau cari saja di Google Rian Rahadiansyah, keluar nama saya, atau Rian Ibnu Rasyad, banyak mana saja. Apalagi kira-kira sudah ya? Halo? Istri berapa? Baru 3. Ada lagi? Cukup ya? Gitu. Jadi mohon maaf ini Masya Allah saya melihat mesin ini enak rasanya, bikin adem kalau sholat, bahkan kalau buat tidur juga enak kayaknya. Mohon maaf ini suasana masih Syawalan, betul? Syawalan itu momen kita buat saling memaafkan. Itu kuncinya hanya di situ saja. Namun yang paling penting adalah jangan sampai ada tadi bekas yang kita tidak memaafkan siapapun di antara kita. Pak RW siap-siap, setiap apapun kebijakannya pasti akan digunjing oleh masyarakat. Pak RT demikian sama. Coba sedikit, ayo RT nih. Siap-siap. Makanya sekarang ini momentum untuk saling memaafkan. Di Al-Qur'anul Karim tidak ada ayat yang bunyinya untuk mintalah maaf. Tidak ada. Silahkan googling kalau nggak percaya. Adanya di Al-Quran adalah perintah untuk maafkanlah, atau apa? Jadilah pemaaf. Jadi tidak ada minta maaf perintah. Maksudnya apa? Mau orang itu minta maaf atau tidak kepada kita, yang penting kita harus punya sikap memaafkan. Seperti itu ya. Nah maka dari itu mudah-mudahan dalam momentum Syawalan ini atau dalam perdana kajian setelah kita libur, saya yakin ya. Nah itu menjadi momentum buat kita menatap hari esok agar lebih elok, hari yang akan datang lebih gemilang lagi dan lebih baik lagi. Buat jamaah Masjid Al-Mukhlasin semuanya mendapat derajat predikat la'allakum tattaqun. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan mau tidak masuk surga, jawab yang kompak dicatat malaikat. Mau tidak masuk surga? Mau tidak masuk surga tanpa hisab? Mau tidak masuk surga yang di dalamnya ada Rasulullah? Mau tidak masuk surga sekarang juga? Ayo. Fokus makanya. Yang menjawab mau hebat. Bagus, sekarang juga yang penting surga. Ini yang masih ragu-ragu kenapa? Mau masuk surga sekarang juga? Kenapa? Ada yang punya alasan? Ya iya harus mati dulu. Kenapa harus takut mati? Tidak usah takut. Mohon maaf ya, karena
Kenapa alasannya yang paling utama? Kenapa kita masih ragu-ragu masuk surga walaupun sekarang juga? Karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Itu masalahnya, guys. Jadi mohon maaf, di surga itu buat kita tujuan utama kita bisa reuni nanti di sana. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita seperti saat ini bukan hanya bisa gapai kita di sini saat ini, tapi kita bisa duduk bersama, kumpul kembali, reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena wajar kita ini hidup di dunia itu pasti akan berbuat salah, betul? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Nabi bersabda, setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah, dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mereka segera bertaubat. Maka dari itu tidak ada istilah dalam Islam itu konsep manusia suci, tidak ada. Adanya adalah konsep manusia mulia. Betul? Beda tidak antara suci dengan mulia? Beda. Manusia suci itu nggak bisa dalam Islam setelah lahir ke dunia terus dia suci, terjaga dari noda dan dosa. Tidak ada konsep seperti itu. Yang ada itu manusia mulia, dia berbuat salah, minta maaf, minta ampunan Allah, bernilai. Tapi kalau yang dilahirkan semuanya suci, betul. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawaihi, kata Nabi, yumajisani, yuhawidani, yunassirani. Tergantung orang tuanya menjadikan dia majusi atau terserah. Nah, jadi maka dari itu, ketika kita memahami konsep kita hidup bakal punya salah dan dosa, nah sekarang mudahlah kita dalam memaafkan kesalahan orang lain. Terlebih lagi nanti kita akan ada tasawuf, salam-salaman, betul ya? Nah, ini kesempatan. Jangan sampai kita salaman tuh sambil di hati tuh maaf lahir batin dia ngomongnya maaf, tapi di belakangnya nah, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita runtut. Ketika kita mengarungi perjalanan hidup di dunia yang singkat dan sebentar ini, Bu, Pak, Nabi SAW pernah mengingatkan, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya tentang apa? Satu, umurnya dihabiskan untuk apa? Masya Allah, ternyata umur kita ini akan ditanya. Digunakan untuk apa selama kita di dunia? Padahal urusan umur kita pengennya minta panjang, betul? Sekarang ada pertanyaan, mau punya umur panjang? Dikasih 200 mau? Kira. Kenapa? Halo? Berarti umur, rezeki, sesuatu apapun bukan soal angka, bukan soal panjang, bukan soal banyak, tapi berkah yang paling penting. Umur panjang kalau nggak berkah, gimana kira-kira? Keadaannya misalkan orang yang umurnya nggak berkah itu walaupun panjang jadi nggak disukai, jadi benalu biasanya. Datangnya kehadirannya kita komen nggak suka beneran. Kalau ada jabatannya misalkan pimpinan jabatan di sebuah perusahaan nggak disukai oleh bawahannya, siap-siap tuh bawahannya suka ngarepin kapan sih mutasi atau kapan sih orang ini apa? Betul ya? Karena kehadirannya saja sudah tidak disukai kok. Nah maka dari itu umur kita itu minta sama Allah, minta keberkahan. Hidup indah bila mencari berkah. Enak kalau nyari berkah. Umur berkah, rezeki berkah. Urusan umur akan ditanya dihabiskan untuk apa. Makanya ayo kita manfaatkan umur kita. Saya tadi nengok-nengok siapa yang paling sepuh di sini ya. Masya Allah. Ini beneran. Kenapa? Sering kita tuh harus sering-sering melihat orang yang sudah sepuh itu. Kenapa? Iri sama mereka. Apa maksudnya iri?
iri karena mereka itu sudah banyak amal-amalnya. Masya Allah. Lihat yang lebih muda, iri kepada yang muda. Kenapa? Karena dosanya masih sedikit. Halo? Bisa nggak lihat kayak gini? Jangan kita lihat orang tua. Jangan. Lihat masalah umur itu bukan soal panjang pendek. Imam An-Nawawi rahimahullah, Masya Allah, beliau itu sudah meninggal, betul? Tapi sampai detik ini namanya masih menghiasi hasanah keilmuan Islam. Karya-karyanya masih dipakai jadi rujukan-rujukan. Entah itu hadis Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Itu jadikan rujukan, padahal orangnya sudah tidak ada. Dan Imam An-Nawawi itu, mohon maaf ya, beliau meninggal dunia di usia berapa? 45 tahun, belum sempat menikah. Karena saking apa? Senang dengan ilmu. Lupa dia itu harus ada kewajiban yang lain. Akhirnya menikmati dengan ilmu. Masya Allah, sampai hari ini pun menghiasi namanya di hasanah keislaman kita. Maka dari itu, begitu panjangnya umur beliau. Dan terlebih lagi masalah umur ini akan ditanya di akhirat nanti, digunakan untuk apa? Nah sekarang kita ini punya peran apa dalam agama kita? Mohon maaf ya, saya ini dulu mantan vokalis band. Halo? Percaya ya? Ya. Cepat selesai. Dulu mantan vokalis band, kelas 2 SMP, bikin grup band. Sampai lupa namanya bandnya band Sin. Dulu awal kelas 2 SMP saya itu yang lagi viral, yang lagi booming waktu itu Peter Pan. Ada yang tahu Peter Pan? Siapa vokalisnya? Lagu yang lagi booming adalah Mimpi Yang Sempurna. Mungkinkah bila ku bertanya pada kita dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Bisa dengar? Tahu ya? Lagunya siapa lagi? Saya sampai latihan itu. Masya Allah, lagunya Ungu, Wali. Wah, apa lagi? Yang sulit itu Ebit GAD, cengkokan saya tirukan, cengkokannya. Ebit itu yang saya suka itu sampai sekarang itu adalah Titik Rindu Buat Ayah. Di matamu masih tersimpan selangsa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keringmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Lanjut, lagu bukan hanya itu, lagu Haji Roma Irama saya hampir hafal 5 album. Darah muda, darah tua, darah tinggi, darah biru, semua yang berdarah. Ini beneran. Sampai saya nirukan itu apa? Bukan hanya hafal liriknya, tapi apa itu namanya, cengkokan suaranya. Kan Bang Haji itu kan punya ciri khas. Rika, tidak kau rindu pada Rika. Ini aku di rumah Rika, rumah kelapa. Bang Haji, lagunya Bang Haji yang saya masih suka itu adalah Mira Sandika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku.
Sekali tak temau tak minuman keras, apapun namamu, tak akan ku coba lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika nama tetanggaku. Apa? Dulu, ya Allah, lulus SMP sama orang tua dimasukin ke pesantren. Ya Allah, bingung itu mau ngapain. Di pesantren disetelkan di toa pesantren itu enggak oleh mudabir waktu itu Murattal Al-Quran. Murattal Al-Quran Syekh Abdurrahman Aswis. Ketika itu saya mulai mempelajari mendalami Al-Quran. Makanya insya Allah saya bisa menirukan kurang lebih 8 lagam imam Masjidil Haram. Ketika dipanggil ke luar negeri saya jadi imam taraweh. Kalau taraweh itu saya pasti ganti-ganti lagam. Bukan bermaksud apa-apa, tapi biar jamaahnya nggak bosen. Misalkan Isya itu saya bacanya misalkan Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah dengar? Pernah ya? Kapan? Terus Syekh siapa lagi? Tarawehnya 4 rakaat pertama ganti lagam Misal Rasyid. Tahu Misal Rasyid? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ganti lagi lagam siapa? Misalkan yang pernah ke Jogja itu Abdurrahman Al-Ausi. Ada yang tahu? Beliau pernah ke Jogja, ke masjid, ke Jogja. Lagamnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau siapa lagi? Siapa yang tidak tahu Pak? Saya puji. Ini Imam Masjidil Haram. Siapa lagi? Ada Hani Arifai. Ada ini yang boleh nih. Bapak-bapak kalau jadi imam, mohon maaf bukan langsung menggurui. Ya, kalau jadi imam taraweh boleh panjang, boleh diwasol 1 nafas, 2 nafas, tapi harus tahu caranya. Karena dalam baca Quran makruh hukumnya narik nafas di tengah-tengah. Mohon maaf ini ya, misalkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Enggak boleh. Yang kedua makruh hukumnya sambil nguap. Sambil ngomong. Sambil ngomong. Itu akan merusak tajwid kaidah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berubah jangan. Ini saya kasih tahu, mohon maaf loh ya. Serius. Nah, ada imam kalau tarawih biasanya mau diwasol harus tahu caranya. 1, paham cara mewasolnya, kaidahnya. Yang kedua, panjang cukup nafasnya. Contoh yang sering menggunakan wasol itu adalah Syekh Abdullah Al-Matrud namanya. Al-Fatihah 2 nafas. Coba disimak baik-baik dan dijawab amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak kan? Karena memang makmum tuh ngikutin imam, Pak. Kalau imam bacaannya beat nadanya tinggi, pasti tinggi. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau imamnya rendah pun pasti rendah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan imamnya begini pun bacanya pasti ngikutin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata pengaruh. Makanya kasih kesempatan sama anak-anak muda. Gak usah ketua takmir, jangan merasa jadi ketua takmir bukan urusannya harus jadi imam, enggak. Kasih kesempatan jadwal anak-anak muda kita siapa nih yang punya potensi dengan suaranya, kasih kesempatan jadi imam. Santri saya itu usia SMP, kelas 2 mereka sudah saya jadikan jadi imam tarawih. Hafalannya 7 juz, 9 juz. Kenapa? Menyemangati mereka. Saya pertama kali jadi imam dulu sama kiai saya kelas 2 SMP. Sudah dijadikan imam. Ini kesempatan, apalagi azan, Masya Allah, terutama azan ini. Adik-adik nih yang lagi ngobrol tuh, saya yakin mereka tuh bisa azan, apalagi dengan update lagam-lagam zaman sekarang. Betul? Iya, kasih kesempatan. Ada di suatu masjid, Pak, yang azan simbah-simbah. Ya Allah, sakit. Kenapa? Woi, ada personelnya loh. Kayak sholat. Ya Allah, boleh diganti sama anak-anak. Mereka itu mungkin sudah bisa lagam-lagam yang terbaru. Hayya sholat. Nah, betul? Iya. Nah, saya nggak tahu, baru kali ini saya pakai dari tadi ngeliatin masjid, Masya Allah. Ini kalau sampai bahkan mihrabnya pun unik. Halo? Mihrabnya mana? Unik ini. Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol, ini pasti bangunan baru ya? Iya. Karena saya sudah keliling-keliling masjid-masjid. Bahkan setiap bulan saya itu ke Jakarta kajian. 1 minggu saya ke Jakarta kajian, ada 9 majelis taklim di sana. Salah satu majelis taklim yang saya bina di sana itu adalah punyanya Faang Wali Band. Faang Wali. Jadi saya sebulan sekali pasti ke sana. Nah, ini pas lagi saya di Jogja. Jadi Masya Allah, ketika kita memakmurkan masjid itu bukan soal orang-orang tua jadi posisi-posisi. Kita hanya sebagai pemantau saja. Takmir itu sebagai ya penaung, pelindung, arahkan anak-anak generasi-generasi muda. Bahkan tadi saya melihat yang rekam-rekam itu anak-anak muda di sini. Masya Allah, kata saya, wah ini masjid kepencil di perumahan kayaknya dia, tapi Masya Allah harus dimakmurkan, kesempatan kasih. Saya ketika jadi ya petugas imam mengarahkan, masih tahu bahwa bacaan imam itu kadang-kadang masih banyak yang keliru. Salah satunya yang paling utama itu kalau mau melihat imam itu kurang pas, ketika pas baca Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, bangun dari ruku gimana bacanya? Sami Allah atau Sami Allah atau Sami Allah? Yang mana lo? Halo, yang mana? Sami pakai amin. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi kelihatan. Bahkan ketika bacaan Al-Quran kita diwasol tahu enak. Al-Ikhlas misalkan 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ngimami di luar negeri, bacaan saya pendek, diprotes. Ustaz, kurang lama. Benar, diprotes saya. Jadi 1 rakaat saya baca 1 halaman. Mereka menikmati. Masya Allah, itu di luar negeri. Di iya, pernah saya ngimami, mohon maaf ya, di Jogja ngimami panjang. Saya kalau ngimami itu lama memang. Itu langsung diprotes. Suwele. Makanya saya pilih di Indonesia saja. Kenapa? Pendek-pendek. Betul? Coba ibu-ibu suka yang panjang, pengen pendek. Iya. Bacaannya ya. Iya. Nah, maka dari itu coba ambil kesempatan umur kita ini mau dipakai apa? Banyakin baca Quran, banyakin sholawatan, banyakin zikir, banyakin istighfar, terserah pilih. Adik-adik nih, adik-adik ada. Hati-hati umur kalian akan ditanya. Banyakin main, apa namanya itu, game. Nah, hati-hati. Dan umur itu nggak usah takut dengan kematian. Mati kita sudah pasti, betul? Ada yang sudah siap mati? Aku ya. Saya diajarkan di pesantren saya oleh kiai gimana? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Apa? Ini digontor kayak gini. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena orang yang hidup pasti bakal mati. Dan ingat, kematian kita itu gak perlu kita khawatirkan, karena kekuatan umur kita itu termasuk kuatnya kematian kita ajar kita dengan rezeki kita. Jadi gak usah khawatir kalau rezeki kita masih ada di dunia. Sesakit parah apapun kita gak akan ketemu ajal, karena rezekinya masih ada, betul? Sebaliknya, kalau rezeki kita di dunia sudah habis, pasti walaupun kita sehat walafiat menemui ajalnya. Makanya gak usah iri dengan rezeki tetangga, gak usah iri dengan rezeki orang. Setiap orang memang, tidak semua orang memang punya gaji, tapi pasti setiap orang punya rezeki. Rezeki kita tidak akan tertukar, sudah tertakar. Setuju ini? Yang kedua, setelah umur akan ditanya nanti di akhirat, kata Nabi adalah wa an ilmihi fi ma fa'an. Ilmunya akan ditanya, diamalkan kemana? Masya Allah, Pak. Ilmu yang saat ini kita punya itu diamalkan kemana? Ditanya. Makanya salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah tentang ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan selanjutnya. Jadi tentang Allah memerintahkan Nabi Adam menghafalkan nama-nama itu ilmu pengetahuan. Makanya ayo kita galakkan ini ya, anak-anak kita ada kelas di sini, kelas membaca Al-Quran. Ada tidak? Ada pengajian misalkan tahsin, pengajian ibu-ibu khusus. Wah, bagus nih. Apalagi ini menunjang sekali masjidnya enak melihatnya, Masya Allah. Bikin ibadah jadi tenang, khusyuk, bahkan ngantuk enggak? Enggak lah ya. Ilmu kita akan ditanya, diamalkan kemana? Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah. Badannya akan ditanya, digunakan untuk apa? Masya Allah. Jadi badan kita akan ditanya. Maksudnya gimana, Ustaz? Wajah kita sudah setelahnya dari sana, dari Allah, syukuri. Gak usah direkayasa, hidung kurang mancung, ditambal, operasi plastik, wah, apalagi itu ya, pipi kurang tembem, diapain? Suntik, apa-apa ya? Jangan, syukuri aja, ya. Gak usah. Makanya hati-hati nih ibu-ibu, hati-hati nih ibu-ibu, punya anak-anak zaman now.
mereka itu idolanya kebanyakan adalah artis-artis Korea. Ngeri. Mereka lebih kenal artis Korea daripada nabinya. Siapa artis Korea itu yang jadi idola biasanya? Lee Min Ho, Si Won Choi, Son Joong Ki, Kong Hwan, Capcay, apa tabor? Itu mereka lebih tahu kepada idolanya. Padahal kita memiliki panutan utama. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo banyakin kita sholawat sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Sholawat Nabi Muhammad. Kita sholat bareng-bareng yuk. Sholawat apa jilid? Ya 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta izzi wa ghali. Anta miftahus suduri. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita menjadi bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka mari kita manfaatkan umur kita, ilmu kita, bahkan tubuh kita. Terus tubuh kita tuh gimana lagi Ustaz yang bisa bermanfaat atau diperhitungkan nanti? Mata kita, mari kita jaga. Tangan kita manfaatkan di ranah yang Allah sukai. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tertuju kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eman rasanya ya kalau tubuh kita abaikan begitu saja. Bahkan mohon maaf ya, satu helai uban yang tumbuh
di rambut kita itu ada keutamaan. Apa itu? Menggugurkan dosa. Masya Allah. Satu helai saja. Bayangkan kalau semua rambut kita uban. Ada di mama. Wah, itu luar biasa. Bersyukur Pak. Dan dilarang dalam Islam kan ketika uban tumbuh itu dicabut kan nggak boleh. Dicabut. Karena uban itu rahmat. Bahkan disemir nggak boleh, betul? Ya disemir itu nggak boleh pakai warna hitam. Dilarang. Haram. Terus warna selain hitam boleh Ustaz? Boleh. Apa? Hijau. Kuning, monggo lah. Ya, disemir. Silakan. Kenapa? Tubuh kita akan ditanya nanti. Dan yang terlebih lagi, hati-hati dengan tubuh kita, mata kita jaga. Karena potensi maksiat itu mulai dari mata, mulut, apalagi telinga, tangan, semua panca indera kita. Makanya kata Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini nanti di yaumil kiamah kata Allah, mulut mereka akan kami kunci rapat. Ya Allah, mulut kita. Tangan mereka menjawab pertanyaan malaikat. Kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Ya Allah. Padahal kita sekarang bisa ngomong apa aja gitu ya, bisa memanipulasi kata, rekayasa kata, kalimat. Tapi di sana dikunci rapat. Sampai-sampai lupa surat Yasin ayat 65 ini dibuat lagu oleh Pak Taufik Ismail. Ada yang tahu lagunya? Yang nyanyinya ada Al-Lagu Krise. Nah, ketika kaki tangan berkata. Ada yang pernah tahu? Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Loh, dari dulu ini. Tuh ya, hati-hati, makanya tubuh kita akan ditanya. Mata pun demikian. Adik-adik, mohon maaf yang sudah dikasih handphone, awas membuka sesuatu hal yang tidak layak dikonsumsi oleh mata. Bapak-bapak kalau pas lagi berangkat kerja naik kendaraan motor, hati-hati. Biasanya pas lagi berhenti di Bangjo suka ada pemandangan. Apa itu? Paham maksudnya ini, paham? Makanya ibu tolong dia jaga aurat. Ya Allah, sekarang semuanya pada jaga sekarang. Jangan jaga itu tuh, masya Allah, mata kita itu berat. Sekali melihat, dibayangin jadi maksiat. Tapi, segimanapun kita berlaku maksiat, segera ucapkan kalimat istighfar. Ya, jangan ditunda-tunda. Dan tapi istighfarnya sambil dibuang astagfirullah dulu kali loh. Loh ya iya, penyakitnya kan itu. Itu tantangan ujian buat kaum laki-laki. Makanya ibu-ibu hati-hati. Kan ada pendapat ulama saja kan, sebagian pendapat jangankan mohon maaf auratnya wanita itu sampai suaranya saja pun ada aurat. Sautul mar'ah aurat. Suaranya wanita itu aurat, terutama ketika lagi sholat. Makanya kalau pas lagi sholat itu kan wanita nggak boleh menjawab amin secara kencang.
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ibu-ibu cuma begitu aja. Bapak-bapak yang menjawabnya kencang. Kenapa? Resiko kalau ibu menjawab dibolehkan dalam Islam, aurat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti si bapak di depan. Nanti nggak boleh ya. Nah, maksiat dosa apa saja yang kita perbuat segera timpali dengan istighfar. Ingat kata Wali Ben, dengarlah hai sobat saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Apakan kau buat, kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Jreng jreng. Nggak ada musiknya sih. Yuk kita istighfar bareng-bareng. 1, 2, 3. Astagfirullah Astagfirullah Mina khataya Rabbi zidni ilma. Perbanyak istighfar. Ibu, bapak, suami, istri lagi marahan, udah, istri itu lebih baik diam di hadapan suami. Kalau suami lagi, ini kenapa sih ini? Atau istighfar, ini beneran. Ya, sambil masak gitu ya, daripada nyanyi. Masak sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Ini istighfar. Betul? Ya. Manfaatkan umur, ilmu, badan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, pertanyaan akhirat kata Rasulullah adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hartanya akan ditanya dari mana diperoleh, didapatkan, dan kemana disalurkan. Masya Allah. Makanya kita punya harta banyak itu hati-hati. Harus tahu dari mananya. Harus tahu sumbernya sudah jelas kehalalannya. Dan dikeluarkan di jalan Allah atau bukan. Ini pun jadi perhatian kita. Makanya gak usah iri dengan mereka-mereka yang kaya sampai kekayaannya berapa triliun. Sekian triliun lah ya. Ibu dikasih sama suami gaji bulanan misalkan berapa? 5 juta. Hah? Betul? Kurang? Ada yang kurang? Alhamdulillah. Lihat banget ya. Ya terserah berapa aja. Ya, oh kecil banget. Boleh lah 25 juta. Kurang? Hah? Kurang? Mau berapa triliun? Intinya suami istri itu ada nilai keberkahan. Harta dari suami itu ternyata yang paling utama ketika disalurkan kepada istrinya.
Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Masya Allah, ternyata sedekah yang paling utama itu adalah kepada istri. 1 dinar yang kau keluarkan untuk di jalan Allah, kata Nabi. 1 dinar yang kau berikan untuk fakir miskin, 1 dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang kau berikan untuk istri dan anakmu, pahalanya lebih besar yang kau salurkan kepada istri dan anak. Masya Allah. Makanya Bu, berapapun nafkah dari suami, alhamdulillah. Dan Bapak ingat, jangan sampai pelit sama istri berikan. Halo? Halo? Siapkah ini? Ibu? Mau jadi istri solihah? Mau jadi istri solihah? Ciri-ciri istri solihah itu kata Nabi adalah idza nazartaha sarrat. Ketika sama suaminya dipandang itu menyenangkan hati. Masya Allah. Jadi ibu jangan manyun. Suami pulang kerja sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayangku. Panggilannya apa? Ayam. Bagus. Panggilan yang mesra sambil senyum gitu ya, dipeluk, cium tangan, lepasin apa namanya itu dasinya. Ini beneran. Suka nggak buka dasinya suami? Iya. Terus apa yang dibuka? Jangan disebut. Jadi sambut. Makanya ciri wanita solihah kata Nabi bukan dari amal sholatnya, bukan dari rajin puasa, hafal Quran, bukan. Tapi ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati. Nah, makanya ibu ketika bersolek niatkan berhias ibu bersolek itu untuk siapa? Suami. Ingat suaminya suami sendiri. Ini harus diperjelas. Karena banyak wanita zaman sekarang bersolek tapi buat suami orang. Ini beneran makanya Pak, ya lihat istrinya. Kalau misalkan bapak nggak suka istri bapak pakai baju yang kayak gitu, suruh dirubah. Kebanyakan bapak-bapak senang melihat istrinya pakai pakaiannya apa? Daster. Hai ya. Ini sampai jam berapa? Udah ya, 10 ya. Nah jadi Pak, Bu, kita ini punya potensi berbuat baik, ada berbuat salah pun ada. Tapi ingat, jangan pernah putus asa dari rahmat ampunan Allah. Qul kata Allah, qul ya ibadiyalladzina ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada mereka hamba-hambaku yang merasa dirinya sudah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah. Teruslah kejar ampunan Allah ya dengan banyakin kalimat istighfar. Dan Nabi pernah mengingatkan dalam sebuah sabdanya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang ketika dibuka buku catatan amalnya di akhirat nanti banyak kalimat istighfar. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak kalimat-kalimat taubat kita kepada Allah dan diterima amal ibadah kita semuanya dan diberikan umur panjang dan barokah sehingga bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang dan juga dimatikan dalam kondisi yang terbaik yaitu husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini betul-betul pertemuan yang Allah sukai, pertemuan yang Allah ridhoi, pertemuan yang mengundang manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bisa jadi milik Pak Dulo. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakak tua, burung perkutut, burung nuri. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.